Shalom bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam acara Pertonggoan Saresot Bandung, tanggal 14 Agustus 2020, Minggu 10 Doktrinitatis dengan topik Hamerdekaon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, segala hormat dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan kami boleh bertemu dengan Tuhan melalui acara pertemuan kami. Kiranya hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dalam hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Merdeka. Kemerdekaan adalah di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Kemerdekaan artinya berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi. Kita telah merasakan kemerdekaan Indonesia selama 75 tahun lepas dari penjajahan Belanda dan penjajahan bangsa Jepang. Kemerdekaan itu sangat mahal dan sangat berharga. Dengan mempertaruhkan nyawa, gugur dalam peperangan, mempertaruhkan harta benda milik untuk mempertahankan bangsa kita, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia sehingga negara kita setara dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk setara dengan bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita, sehingga negara kita mempunyai kesempatan baik untuk mengurus diri sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta ini. Sebenarnya intisari kemerdekaan itu adalah proses perjuangan yang terus-menerus berkesinambungan. Walaupun kita bukan membawa senjata lagi atau mengangkat senjata, bukan mengangkat bambu runcing, tapi berjuang untuk belajar, khususnya untuk para anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Mari belajar tekun untuk melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan para koruptor. Hiduplah jujur, hiduplah bijaksana untuk membangun negara kita, untuk memerangi para tengkulak, melawan kejahatan, terlebih melawan perbudakan dosa. Kemerdekaan secara pribadi yaitu di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Dengan demikian, mari kita hidup dewasa, hidup merdeka untuk memperjuangkan negara kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di perantauan, yaitu di Galatia, Kapadosia, Asia Kecil, Bitinia, yang berserak di perantauan. Jemaat ini merasakan banyak tekanan, banyak pencobaan, baik
dari pemerintah. Mereka merasakan tekanan itu, tapi mereka tetap berjuang untuk mempertahankan imannya. Kenapa? Karena pada saat itu yang memerintah adalah kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero itu adalah seorang pemimpin yang sangat kejam. Dia tega membunuh ibu kandungnya sendiri yang berjuang untuk mendapatkan tahtanya. Dia tega untuk membunuh adiknya serta bibinya untuk mempertahankan jabatannya, tahtanya. Dengan demikian, untuk memperluas daerah jajahannya, dia membakar kota Rom. Tetapi dia menuduh orang-orang Kristen yang melakukannya. Maka pada saat itu, orang-orang Kristen tertuduh sebagai pelaku kejahatan. Mereka banyak mengalami tekanan, banyak mengalami penganiayaan, namun mereka tetap bertahan karena mereka yakin Tuhan Maha Pengasih telah menebus mereka. Mereka yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi segala persoalan, pencobaan yang mereka hadapi. Dengan demikian, Rasul Petrus mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen perantauan supaya mereka mendapatkan kekuatan, pengharapan, supaya bertahan dalam menghadapi tuduhan fitnahan yang mereka terima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besar tekanan pencobaan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang di perantauan. Begitu besarnya penganiayaan, bahkan pembunuhan yang mereka terima. Apakah jawaban yang harus mereka lakukan untuk menghadapi negara, para pemimpin pada saat itu? Inilah Rasul Petrus mengatakan dalam khotbah kita ini, yang pertama sekali adalah tunduklah kepada pemerintah, kepada semua lembaga yang membuat aturan-aturan dan undang-undang, serta kepada wali-walinya. Kata tunduk berarti mau menempatkan diri sesuai dengan aturan, dengan kerelaan hati sendiri, kesadaran hati, tulus untuk menjalankan aturan-aturan pemerintah. Kenapa? Sebab Rasul Paulus mengatakan dalam Rom 13 ayat 1, tunduklah kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhan Allah sendiri yang menetapkan pemerintah itu. Tuhan Allah sendiri yang mengangkat itu untuk negara kita tercinta ini. Jemaat yang baik wajib mendukung pemerintah dengan menaati aturan-aturan undang-undang yang sudah disahkan. Wajib membayar pajak. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, kepada seluruh orang banyak. Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berilah kepada Allah apa yang wajib kepada Allah. Jadi setiap orang Kristen yang baik harus benar-benar patuh kepada pemerintah, hormat kepada pemerintah, dan wajib menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah sebagai bukti takut kepada Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, supaya semua jemaat orang Kristen tetap berbuat baik, Rasul Petrus menyuruh jemaat yang ada di perantauan ataupun diaspora tersebut supaya mereka tetap berbuat baik. Dengan berbuat baik kamu membungkam perbuatan-perbuatan orang bodoh. Mereka menghina, mereka menghaniaya, membunuh, bahkan menuduh setiap orang Kristen. Menuduh orang Kristen itu jahat. Dengan tetap berbuat baik, menutup dan membungkam perbuatan mereka yang bodoh tersebut. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas dendam. Itulah ajaran Kristus. Ketika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan bunga. Ketika engkau ditampar pipimu sebelah kanan, kasihlah pipimu sebelah kiri. Jangan balas dendam, tetapi tetap tulus
berhati baik, berhati suci, berhati murni. Hanya dengan itu sajalah kita mampu membungkam orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Hanya dengan perbuatan baik sajalah kita bisa menutup mulut mereka, membungkam perbuatan mereka yang jahat kepada kita. Sebab kita ini adalah surat Kristus. Kemanapun kita pasti diperhatikan orang, pasti dicari kesalahan. Kemanapun kita melangkah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, saudaraku, janganlah menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menyelubungi kekurangan atau kejahatan. Sebab orang Kristen adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Martin Luther mengatakan tentang arti kebebasan. Kebebasan itu adalah kebebasan dalam keterikatan. Bebas tapi terikat. Kita bebas melakukan pekerjaan apapun. Kita bebas untuk berpikir, untuk berkehendak, bebas untuk berbuat, tapi terikat sesuai dengan kehendak Allah. Bebas bekerja, bebas bepergian, baik ke restoran, baik ke mall, baik ke tempat-tempat hiburan, maupun kemanapun kita mau pergi. Tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus. Baiklah dengan perbuatan kita kemanapun kita melangkah, apapun pekerjaan kita, biarlah semua orang memuji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang keempat, saudaraku, adalah hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang tanpa terkecuali. Jangan memandang rendah orang miskin, jangan menganggap remeh orang-orang di sekitar kita. Sebab dikatakan dalam Amsal 17 ayat 5, siapa yang menghina orang miskin juga menghina Sang Penciptanya. Barang siapa yang memberi makan orang miskin sama juga memberi makan Yesus. Barang siapa yang merendahkan orang miskin sama halnya dengan merendahkan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dengan demikian, jauhkanlah tinggi hati, jauhkanlah kesombongan, jauhkanlah anggap remeh kepada semua orang. Tapi marilah berbuat baik, menghormati semua orang, siapapun orangnya dan bagaimanapun kehidupannya, bagaimanapun ekonominya. Kemudian dikatakan di sini, kasihilah saudaramu. Siapakah saudara kita yang sebenarnya? Saudara kita adalah semua orang. Mau bersaudara dengan siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan memandang ekonomi. Kita ini adalah semua saudara dalam Kristus, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan, jadi kita bersaudara. Mari saling mengasihi semua saudara-saudara. Dan kemudian dikatakan di sini, takutlah akan Allah. Sebagai bukti takut akan Allah, mari kita menghormati semua orang. Mari kita mengasihi saudara kita. Dan yang terakhir adalah hormatilah raja. Sebab raja adalah sebagai wakil Allah untuk mensejahterakan rakyat. Dia ditempatkan oleh Tuhan supaya rakyat merasakan damai sejahtera, supaya rakyat mendapatkan kemakmuran, mendapatkan keadilan. Jika keempat di atas kita lakukan, tunduklah kepada pemerintah, tetap melakukan yang baik. Jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk menyelubungi kejahatan dan menghormati semua orang. Maka hidup kita akan dihormati, supaya kita bebas dari perbudakan iblis, perbudakan dosa, perbudakan kematian. Mari menjunjung tinggi kemerdekaan dalam hidup kita. Merdeka, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami percaya Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami bebas untuk berpikir, untuk bekerja, untuk berkehendak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, apapun pekerjaan kami, apapun perbuatan kami, biarlah itu semua menjadi kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami, juga menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami, juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati semua, berkati segala pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati juga segala usaha pekerjaan mereka, supaya setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan melingkupi seluruh jemaat-Mu. Kami yakin Tuhan, dalam masa kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami yakin seluruh jemaat-Mu juga sudah dimerdekakan dari setiap kebencian, kedengkian, segala dosa, segala kejahatan. Kami beroleh kebebasan, kami beroleh kemerdekaan yang dari Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat kemanapun kami melangkah. Kami yakin dan percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden kami, agar benar-benar hidup bijaksana untuk memimpin negara kami ini, supaya negara kami ini beroleh damai sejahtera, kemakmuran, adil dan merata. Kami percaya juga apapun peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, semua itu adalah peraturan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin Tuhan, seluruh orang Kristen, seluruh jemaat-Mu mematuhi setiap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan menghormati pemerintah kami. Itulah sebagai bukti kami percaya dan takut kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin.